Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran daring pada siang hari ini melalui grup WhatsApp. Pesan ibu di masa pandemi ini, anak-anak ibu tetap di rumah saja, dan juga jika ada kepentingan di luar tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang materi kependudukan Jepang di Indonesia. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di tempat anak-anak sendiri-sendiri, berdoa secara mandiri. Alhamdulillah jika anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Di minggu ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak semua mampu untuk menjelaskan tentang kedatangan Jepang, sifat pendudukan Jepang, serta respon bangsa Indonesia terhadap kependudukan Jepang. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak semua untuk absen dengan cara mengetik hadir. Baik, Ibu rasa hadir semua. Hari ini Ibu akan mengirimkan video film dokumenter tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Pada saat kedatangan Jepang ke Indonesia ini disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang ini disambut baik karena Jepang itu dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintah Hindia Belanda. Nah, Jepang berusaha menampilkan kebenciannya terhadap bangsa kulit putih dengan menyiksa tawanan Belanda di depan umum. Sebaliknya, Jepang membebaskan rakyat pribumi yang jadi tawanan politik Belanda. Di awal kedatangannya pun Jepang memutarkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio. Bendera merah putih juga dikibarkan oleh Jepang di samping bendera Jepang. Jepang mengenalkan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia karena sama-sama dari benua Asia. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Ibu akan membagi anak-anak semua ke dalam 2 kelompok. Baik Bu, di sini saya ingin menambahkan Seikerei sendiri merupakan cara penghormatan pada masa pendudukan Jepang, di mana rakyat itu diwajibkan untuk membungkuk 90 derajat setiap pagi sebelum upacara ke arah matahari terbit
sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang Tennoheika yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Penghormatan Seikerei sendiri diikuti dengan nyanyian lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimigayo. Tetapi kewajiban Seikerei ini mendapat pertentangan dari kalangan ulama sehingga menimbulkan perlawanan fisik. Salah satunya peristiwa Singaparna, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekian Bu tambahan dari saya. Baik Bu, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Puji. Perlu diketahui, sejak lama bala tentara Jepang memang sudah mengincar Indonesia. Nah, hal ini ada dua faktor yang membuat Jepang tertarik dengan Indonesia, yaitu karena melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, perlu diketahui bahwa perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang. Tepatnya pada masa pendudukan Jepang, ciri-ciri ekonomi bercorak perang itu ketika adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintahan militer. Seluruh ekonomi dan pembangunan kemudian diambil alih oleh pemerintah militer. Seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan kemudian diambil oleh pendudukan Jepang dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942. Nah, pemerintahan pendudukan Jepang menyatakan bahwa pemerintahan militer atau Gunseikan langsung mengawasi perkebunan, sedangkan untuk perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang ditutup. Namun sebaliknya, untuk perkebunan gula, jarak, karet, teh, dan kina terus diberdayakan untuk keperluan perang. Nah, hal ini dikarenakan komoditas ini sangat mendukung Jepang dalam menyiapkan akomodasinya dalam berperang. Kemudian pada bidang perbankan, Jepang juga mendirikan bank-bank setelah melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Nah, adapun bank-bank yang didirikan yaitu Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, Yokohama Ginko, dan juga Kana Ginko. Sekian jawaban dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Baik, saya Welda Lukita ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan kelompok 1. Jepang pernah mengalami defisit. Semua itu akibat dari pembangunan bidang militer. Demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya, perekonomian penduduk itu harus dikorbankan hingga lumpuh. Nah, cara tersebut termasuk ke dalam cara yang kejam. Bayangkan, pada saat itu penduduk dipaksa menyerahkan tenaganya serta hasil bumi mereka. Akibat hal tersebut, penduduk itu mulai kekurangan gizi, kesengsaraan mulai merajalela di berbagai daerah, kesehatan jauh menurun, dan mayoritas penduduk mengalami penderitaan. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini, yaitu tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, perlu diketahui sejak lama bala tentara Jepang memang sudah mengincar Indonesia. Ada dua faktor yang membuat Jepang tertarik dengan Indonesia, yaitu karena melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, pada waktu dahulu itu, perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Nah, ciri-ciri ekonomi bercorak perang itu ketika adanya peraturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer. Seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan kemudian diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang.
dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942. Pemerintah pendudukan Jepang menyatakan bahwa pemerintah militer langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang ditutup. Namun sebaliknya, untuk perkebunan gula, jarak, karet, teh, dan kina terus diberdayakan untuk perang. Hal itu dikarenakan komoditas ini sangat mendukung Jepang dalam menyiapkan akomodasinya dalam berperang. Sekian Bu, terima kasih. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Latar belakang dari masuknya Jepang ke Indonesia adalah pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di bulan Januari sampai Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Tarakan, dan Samarinda. Pada waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Lalu selang beberapa minggu Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Keragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Setelah itu 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Dan pada tanggal 5 Mei 1942 pada tepatnya. Nah, setelah itu Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Pada masa awal kedatangan Jepang, rakyat Indonesia menyambut baik bangsa Jepang karena Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Dari kependudukan Jepang ini membawa dampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pada saat kependudukan Jepang, kebijakan Jepang ini terhadap rakyat Indonesia itu pada prinsipnya diprioritaskan pada 2 hal, yaitu yang pertama menghapus pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan yang kedua memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Salah satu kebijakan Jepang pada bidang pendidikan itu dengan menggunakan seragam, dan itu masih pada saat ini pendidikan Indonesia menggunakan seragam, walaupun seragamnya yang pada masa kependudukan Jepang dengan yang masa sekarang berbeda. Tetapi adanya penggunaan seragam di sekolah Indonesia itu terjadi pada masa kependudukan Jepang. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.